Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kita akan melanjutkan serial pujian Natal menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan mengenai Magnificat, yaitu pujian dari Maria. Selanjutnya adalah Benedictus, pujian dari Imam Zakaria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai dengan 80. Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-67 sampai 80. Demikian firman Tuhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang telah diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, serial pujian Natal menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas ada 4. Yang pertama, Magnificat Maria. Yang kedua, Benedictus Zakaria. Yang ketiga, Gloria Malaikat. Dan yang keempat, Nunc Dimittis dari Simeon. Hari ini kita telah membaca perikop mengenai pujian Imam Zakaria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang ke-67, kita bisa membaca ketika Roh Kudus menjamah Zakaria. Ketika Roh Kudus menjamah Zakaria, membakar hatinya, segera ia merespon dengan ungkapan pujian untuk memuliakan Allah yang besar. Saudaraku, haruslah kehidupan orang Kristen ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, mulut kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Jadi bagi saya salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu tandanya adalah dari mulutnya senantiasa memuliakan, senantiasa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan. Dari mulutnya orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang keluar adalah ungkapan syukur kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Bukan kata sia-sia, bukan perkataan yang negatif, bukan perkataan yang mengalahkan iman,
tetapi perkataan yang menguatkan iman. Ketika Zakaria penuh dengan Roh Kudus, dia mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Ini yang dinamakan Benediktus, terpujilah Tuhan. Saudaraku, Zakaria dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi teladan bagi kita yang mungkin meragukan Allah dan mulai tidak taat. Sesuatu yang sulit diterima oleh pemikiran Zakaria, oleh logika Zakaria. Mengapa? Karena usianya telah lanjut, membuat dia ragu terhadap janji Tuhan. Keraguan terhadap janji Tuhan sampai menyebabkan dia bisu sampai anaknya lahir. Saudara, di usia yang sudah lanjut, Zakaria ragu kalau istrinya Elisabeth akan mengandung. Keraguan itu menyebabkan dia bisu sampai Elisabeth melahirkan. Saudara, sebagai seorang imam yang mempunyai tugas sebagai perantara saat itu antara umat dengan Allah, tidak bisa berbicara adalah hal yang sangat berat. Saudara, mari kita meneladani ketika Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Biarlah Roh Kudus itu terus mendiami hati kita, sehingga kita terberkati dan hidup kita pun menjadi berkat. Saudaraku, Benediktus, pujian Zakaria, terpujilah Tuhan Allah Israel, memiliki makna memuji Tuhan sudah sepatutnya bagi umat Tuhan. Jadi sekali lagi, memuji Tuhan sudah sepatutnya bagi umat Tuhan. Apalagi Tuhan terus berkarya ajaib dalam hidup kita. Tuhan begitu mulia, Tuhan begitu dahsyat, melawat umatnya. Bagaimana mungkin kita menutup mulut untuk membisu? Ketika kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana mungkin mulut kita akan membisu? Ketika kita mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, bagaimana mungkin mulut kita akan membisu? Perbuatan Tuhan ajaib dalam keluarga Zakaria membuat Zakaria menaikkan pujian kepada Tuhan. Pujian Zakaria Benediktus merupakan salah satu pujian yang terindah di dalam Injil Lukas. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dari pujian Imam Zakaria, Benediktus ini? Yang pertama, pujian Zakaria adalah ungkapan bahwa Allah berkenan melawat umat Israel. Allah berkenan melawat umat Israel, umat pilihan. Perkenanan Allah melalui lawatannya dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Saudaraku, Natal berbicara lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan kepada umatnya. Lawatan Tuhan kepada Israel. Melalui kelahiran Tuhan Yesus. Dia rela meninggalkan tahta kemuliaan sorga untuk lahir sebagai seorang bayi yang lemah di sebuah kandang yang hina, kandang yang sederhana. Saudaraku, pujian Zakaria adalah ungkapan Allah berkenan melawat umat Israel melalui kelahiran Yesus untuk melepaskan umat Israel dari musuh-musuh, untuk melepaskan umat Israel dari orang yang membenci. Saudaraku, Natal berbicara Tuhan melepaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan melepaskan kita dari hukuman dosa, menyelamatkan kita, menggenapi nubuat para nabi dalam perjanjian lama. Saudaraku, ungkapan ini jelas di ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-73. Saya bacakan buat saudara, ayat 68 sampai ayat yang ke-73 dari Lukas pasal 1. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan. Saudaraku, kelahiran Yesus membawa kelepasan bagi saudara dan saya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan, memberikan keselamatan. Kita yang tadinya berdosa,
kelahiran Yesus Kristus, penggenapan janji Tuhan, penggenapan nubuat Nabi Perjanjian Lama, keselamatan bagi saudara dan saya. Ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, melepaskan kita dari tangan orang-orang yang membenci kita, menunjukkan rahmat-Nya, menunjukkan janjinya, yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapa leluhur, dan mengaruniainya kepada setiap kita. Saudaraku, Benediktus Zakaria yang pertama berbicara Allah berkenan melawat umat Israel. Oleh karena itu, ketika Allah melawat umat Israel, ada kelepasan, ada keselamatan, ada penggenapan janji. Sehingga Tuhan punya tujuan agar kita dapat beribadah tanpa takut, beribadah dalam kekudusan, beribadah dalam kebenaran seumur hidup kita. Saudaraku, mari di momen Natal 2021 ini, kita mau sungguh-sungguh beribadah lebih lagi kepada Tuhan. Di dalam kekudusannya, di dalam kebenarannya. Ayat yang ke-74 dan 75, demikian firman Tuhan. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, mulutnya memuji memuliakan Tuhan, kehidupannya beribadah seumur hidup, beribadah dalam kekudusan, beribadah dalam kebenaran. Yang kedua, ungkapan pujian Imam Zakaria, Benediktus Zakaria. Yang kedua berbicara Allah berkenan memilih dan mengutus anaknya, nyanya kecil. Kalau yang tadi pertama nyanya besar, bicara Yesus Kristus. Yang kedua nyanya kecil, berbicara anak dari Imam Zakaria, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi Allah berkenan memilih Yohanes Pembaptis, mengutus Yohanes Pembaptis, anak Imam Zakaria, melalui kelahiran Yohanes Pembaptis yang disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Untuk apa? Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Saudara, ibarat iring-iringan pejabat negara ini, biasanya sebelum pejabat itu lewat, ada iring-iringan yang mempersiapkan jalan. Yang mempersiapkan jalan itu bukan yang penting. Yang penting adalah yang dipersiapkan. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Kristus. Dan bukan hanya mempersiapkan jalan, memberi pengertian pengampunan dari dosa. Ia berseru-seru di padang gurun, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Memberi pengertian kepada umat Israel, pengampunan akan dosa melalui Yesus Kristus. Dan mengajarkan mereka untuk menerima rahmat dan belas kasih Tuhan. Diselamatkan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena belas kasih Tuhan. Karena rahmat Tuhan atas setiap kita. Saudara, ungkapan Benediktus, pujian Zakaria, Allah berkenan memilih dan mengutus Yohanes Pembaptis. Seperti surya pagi. Saudara perhatikan surya pagi yang tidak pernah terlambat bersinar. Surya pagi menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Surya pagi menyinari mereka dari naungan maut dan mengarahkan kaki mereka kepada jalan damai sejahtera. Saya percaya momen Natal adalah momen di mana kita menjadi terang seperti surya pagi. Terang berguna untuk menerangi kegelapan. Ketika terang muncul, gelap akan hilang. Karena terang dan gelap tidak mungkin dapat bersama-sama. Kita harus menjadi terang, menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kita. Natal berbicara damai sorga turun ke dunia untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyambut Natal. Shalom.